Bisa rekam. Kalau mau rekam pakai itu berarti. Kain satu itu kalau kita. Oke, duduk sudah. Kita mulai. Sudah bisa mulai kan? Sudah? Oke. Waktu kita tuh siap kalau ini. Sebelum kita memulai dengan pelajaran kita ini, ya dengan doa ini saya berdoa mungkin silakan. Karena begitu besar cinta dan kasih kepada kami, minta Engkau masih melindungi kami dari kemauan, hingga pada pagi ini masih dalam keadaan sehat walafiat. Ya Tuhan, sekarang kami melakukan kegiatan yang Engkau dapat melindungi kami, melindungi kami, agar proses pembelajaran kami pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Semua doa harapan dan niat kami ini kami sampaikan kepadamu, oleh Kristus Tuhan kami, dalam nama Bapa, Bapak yang doa halo, itu kali ini yang tidak hadir satu orang. Hari ini dengan topik antropologi. Kita akan mempelajari tentang cabang ilmu antropologi ini. Dalam mempelajari ilmu antropologi ini ada beberapa
IPK yang akan kita capai itu ada 2 IPK, yaitu yang pertama kita harus memahami cara antropologi. Kemudian IPK keterampilannya di mana memberikan contoh-contoh cabang ilmu antropologi. Memberikan contoh-contoh cabang ilmu antropologi. Kemudian tujuan pembelajaran kita untuk hari ini, yaitu ada 2 tujuan sesuai dengan IPK tadi. Tujuan yang pertama itu peserta didik mampu mendeskripsikan cabang ilmu antropologi yang ada di tempat tinggal siswa. Kemudian tujuan yang kedua, peserta didik mampu memberikan contoh-contoh cabang ilmu antropologi yang terdapat di sekitar lingkungan tempat tinggalnya. Itu Anda bisa buat dalam berupa foto atau gambar ataupun poster. Itu nanti kamu akan lihat di tugasnya untuk menyelesaikan di tempat tinggal masing-masing, mengambil gambarnya bisa difoto ataupun buat dalam bentuk poster. Itu tujuan yang kedua. Metode pembelajaran kita itu metode discovery learning. Metode pembelajaran kita metode discovery learning. Kemudian materi pembelajaran tentang cabang ilmu antropologi. Baik. Jadi untuk memperdalami atau meningkatkan pengetahuan siswa atau Anda tentang materi ini, maka mari amati video berikut dengan saksama, karena video yang akan Anda nonton ini berkaitan dengan cabang ilmu antropologi yang nanti kemudian itu Anda akan menentukan cabang ilmu antropologinya di mana saja. Oke, baik, saya tampilkan dulu videonya.
Oke baik, untuk videonya sudah bisa ikuti itu? Bisa. Sudah. Baik, kalau sudah bisa ingat itu. Baik, ini sekarang kamu sudah nonton tadi, sudah lihat videonya. Sekarang saya berikan kesempatan kepada Anda untuk menceritakan kembali apa yang sudah ditampilkan dalam video itu. Ceritakan apa adanya tentang video tadi. Siapa yang mau menceritakan? Silakan. Dari video yang sudah ditayangkan tadi, sudah dilihat tadi, siapa yang mau menceritakan ulang, menceritakan kembali apa-apa saja yang kamu lihat dalam video tadi. Ya, yang untuk menjawab bisa angkat tangan. Silakan. Berdiri supaya bisa. Ada orang yang pergi ke kuburan. Orang yang pergi ke kuburan. Ya. Pergi ke kuburan untuk menyembah para leluhur yang sudah meninggal. Baik, ada orang yang pergi ke kuburan untuk menyembah kepada para leluhur. Baik, kita tepuk tangan dari yang menonton. Baik, siapa lagi? Ada yang punya pemikiran untuk menceritakan kembali video tadi? Apa-apa saja yang kamu lihat? Apa-apa saja yang nampak pada video tadi? Ceritakan video kembali dari kamu lihat. Ini ayo. Jangan takut dengan salah. Ya, yang ada orang ya. Amin. Baik, kita beri aplaus untuk proses. Satu lagi, masih ada? Nah, tadi hanya cuma ya ini. Ada yang membagikan makanan. Baik, kita tepuk tangan untuk ini. Masih ada lagi, Pak? Banyak tadi yang kamu nonton tadi. Lihat kembali video tadi. Ini, jadi Menaruh sesajian kepada leluhur. menaruh sesajian kepada leluhur. Tepuk tangan, beri aplaus. Ada lagi? Yang di belakang. Dalam video tersebut saya melihat bahwa masyarakat masih mempercayai tradisi mereka seperti membawa sirkinang, ditaka beras dan alat-alat lainnya. Baik, bagus. Tepuk tangan. Ada lagi? Ada video tadi. Wah, pikirkan. Pikirkan lagi itu video tadi. Coba dipikirkan lagi videonya tadi.
Masih ada ya? Sebelum bakar lilin harus berdoa. Ada yang kata bahwa sebelum kita bakar lilin itu harus berdoa dulu. Tepuk tangan beri aku. Ya. Berdasarkan tadi video yang kami nonton, bahwa memperingati hari seluruh arwah. Ada juga yang bakar lilin, ada yang berdoa. Ada yang bakar lilin, ada yang berdoa. Ya, kita beri aplaus untuk masih ada lagi? Masih ada lagi? Silakan yang di belakang. Terus tadi dalam video itu mereka berbicara menggunakan bahasa daerah mereka. Mereka membicarakan menggunakan bahasa daerah mereka, daerah setempat. Harus tepuk tangan gitu. Ya. Joseph, nanti. Saya melihat di video tadi ada nenek yang memberi boba ke orang lain. Memberi apa? Boba. Kopa. Ya. Jadi yang menyerahkan kopa itu yang terisi siripinang. Itu. Siripinang adalah yang isi beras untuk diberikan kepada para persembahkan para leluhur. Ada lagi? Dalam video tersebut kita bisa mengetahui bahwa ilmu antropologi tidak hanya terlihat dari kegiatan lain tetapi juga dari budaya kita masing-masing. Baik, jadi ilmu antropologi itu kita bukan hanya lihat dari kegiatan yang lain saja, tapi bisa lihat tentang kebudayaan kita masing-masing. Mungkin ada yang punya pikiran lain tentang video tadi, menggambarkan keadaan-keadaan yang ada. Jadi itu video tadi itu kan bukan saja memberikan bahwa kita belajar saja kebudayaan kita sendiri saja, tapi bisa belajar juga tentang kebudayaan lain. Apalagi kita Indonesia ini bahwa multikultural, beragam, saling memahami kebudayaan yang satu dengan lainnya. Ada lagi? Baik. Masih ada yang tetap meja tadi? Baik, kalau tidak ada lagi, sekarang coba lihat kamu punya materi yang sudah dikirim, sudah di-copy, halaman 7 sampai dengan halaman 11. Halaman 7 sampai dengan halaman 11. Di situ lihat bahwa itu ada terisi tentang berbagai cabang ilmu antropologi yang akan kita pelajari pada hari ini. Jadi itu mungkin kamu lihat dan pelajari, baca dengan saksama mengenai cabang ilmu antropologi yang tertera dalam buku itu sebagai panduan untuk Anda bisa
mengidentifikasikan berbagai cabang ilmu antropologi apa saja yang terdapat di dalam video tadi. Jadi ini waktunya 15 menit. Saya kasihkan kesempatan kepada Anda untuk baca itu materi yang ada di modul, kemudian mengidentifikasikan. Video tadi dia punya yang menunjukkan cabang ilmu antropologi itu di bagian mana saja. Waktunya 15 menit. Baik. Untuk mengidentifikasikan ini, sampai saya menampilkan kembali dengan video supaya kamu bisa cocokkan dengan materi yang ada di dalam buku itu. Supaya sebentar bisa memberikan jawabannya sambil lihat video. Identifikasikan, kamu mengidentifikasikan dulu gambar tadi itu. Ini bisa kami lakukan. Oh, ini di bagian ini kegiatan ini menunjukkan ini cabang ilmu ini. Sekarang ukuran. Ukuran ini dimaksud ukuran ini. Nah, sekarang orang kita punya masak gosok toh. Kalau masak enak itu punya gosok ini. Nah, ini berarti dia masuk dalam apa? Identifikasikan dulu, nanti sebentar baru saya jawab saja.
sudah nonton 2 kali ini kan sudah bisa tahu ya. Silakan lihat sesuaikan dengan kamu punya modul yang ada, materi yang ada. Dia masuk di cabang mana? Itu ada beberapa bagian yang menunjukkan cabang ilmu antropologi itu. Yang penting Anda bisa itu memahami video tadi, menganalisa video tadi, dan analisa kamu bisa menentukan oh berarti ini. Jadi ini gambar ini bisa dimasukkan ke cabang ilmu antropologi ini. Sip. Waktunya 15 menit. Jadi bagian-bagian yang bagian dari kegiatan yang mana yang menunjukkan cabang ilmu antropologi tersebut. Jadi silakan mengidentifikasikan. Dua menit lagi waktunya.
bagian video yang tadi itu bagian mana yang menunjukkan cabang ilmu antropologi. Dan cabang ilmu antropologinya bagian yang apa? Cabang apa? Disebut dengan cabang apa? Oke, silakan. Mungkin siapa yang sudah bisa menentukan itu? Dalam video tadi, jika dipandang dari segi bahasa, maka termasuk cabang ilmu antropologi etnolinguistik. Bagaimana? Dalam video tadi, jika dilihat atau dipandang dari segi bahasa, maka termasuk dalam cabang ilmu antropologi etnolinguistik. Baik, jadi itu kalau dilihat dari segi bahasa yang digunakan tadi oleh masyarakat setempat itu bisa dikategorikan sebagai antropologi etnolinguistik. Antropologi etnolinguistik. Karena antropologi etnolinguistik itu ilmu yang mempelajari tentang bahasa-bahasa yang tersebar di dunia. Sehingga ya kalau kita lihat dari segi bahasanya memang itu etnolinguistik. Baik, kita beri aplaus untuk ini. Tentang bahasa. Jadi bagus itu bahasa. Dia termasuk dalam bagian bahasa karena itu kemarin bahwa kita tahu bahwa bahasa sendiri saja di Indonesia ini beragam 38 provinsi ini bahasa kurang lebih kalau menurut Pusaka itu bahasanya kurang lebih ada di Indonesia 700 bahasa. Kalau kita entertain saja bahasanya itu bahasa yang dikasihkan itu kurang lebihnya dari Pantar sampai di kita punya ujung Maras ini itu ada 50 bahasa kurang lebihnya. Baik, ada lagi? Ada lagi? Di bagian mana lagi yang menunjukkan bahwa ada cabang ilmu antropologi? Ada lagi, silakan. Cepat, kita waktunya 10 menit saja ini untuk menjelaskan ini. Ada cabang apa lagi? Wah, ya. Dalam video tersebut terdapat ciri fisik, yaitu termasuk ciri fisik antropologi somatologi. Bagaimana coba ulang? Dalam video tersebut terdapat ciri fisik yang termasuk antropologi somatologi. Baik, kita tepuk tangan dulu Bapak. Kalau video tadi itu ciri fisiknya dilihat tadi banyak orang itu. Ada yang ciri fisik itu ada yang rambut keriting, ada yang lurus, ada yang hitam, ada yang putih dan lain sebagainya. Ada yang sawo matang. Nah, jadi itu kalau kita klasifikasikan dari segi ciri fisiknya itu termasuk dalam antropologi fisik atau yang dikatakan dengan somatologi atau disebut juga ragawi atau disebut juga antropologi biologi yang digunakan. Ada istilah-istilah itu. Baik, ada lagi? Masih banyak, ada beberapa bagian yang menunjukkan cabang ilmu antropologi.
Ya. Berdasarkan video yang tadi ditonton, bagian-bagian yang berkait dengan cabang ilmu antropologi yaitu budaya, melihat manusia dengan jelas baik secara pribadi maupun anggota kelompok masyarakat, atau dalam ilmu antropologi disebut prahistori atau sejarah. Prahistori atau Sejarah. sejarah. Baik, kita tepuk tangan untuk ini. Jadi dia menggambarkan dari segi-segi dari awal. Kita serahkan itu taruh sirip Pinang, kemudian taruh itu apa? Beras di koma tadi, atau penasak itu hal prehistori atau sejarah tadi. Ini kan sudah sejak tadi awal nenek moyang kita. Sudah dari nenek moyang kita. Jadi ini bisa kita klasifikasikan ke prehistori. Mempelajari tentang sejarah kebudayaan, sejarah kebudayaan dari manusia, dari masyarakat dan lain sebagainya. Baik, masih ada lagi? Masih ada lagi? Ya, silakan. Itu masih ada beberapa bagian yang masih menunjukkan cabang ilmu antropologi. Satu lagi. Satu lagi. Yang kamu lihat tadi masih ada kuburan. Kuburan itu yang masuk dalam antropologi apa? Siapa lagi? Sudah habis? Masih ada itu kuburan. Itu dia masuk pada cabang ilmu antropologi apa itu? Kalau kita lihat dari kuburan yang ada. Oke. Apa antropometri atau yang dikatakan itu antropologi yang mempelajari tentang teknik-teknik penguburan mayat. Kita dari tepuk tangan untuk itu sama. Kuburan itu menunjukkan bahwa itu ada. Kita punya di sini kan ada beberapa teknik. Ada yang dikubur secara terlentang. Kemudian apa lagi yang dilaksanakan di masyarakat? Kubur apa? Kubur berdiri. Itu orang apa yang sakti, yang beliau. Jadi dikubur secara berdiri. Apa lagi? Dikubur secara duduk saja. Duduk. Apa lagi? Nah, kemudian kalau orang yang mati di luar, orang yang mati misalnya mati di Kalimantan sana, di luar daerah, badannya bawa di badannya kubur di sana, kemudian kita di sini
Apa? Urbatu, ada yang urbatu. Apa lagi? Makan bisa. Apa lagi? Banyak kan? Kita sendiri saja sudah beragam teknik pengurus. Yang punya mayat boleh kubur di Kalimantan sana, di luar daerah sana. Dan kita di sini bikin upacara tersendiri. Yang lain, itulah yang cabang-cabang ilmu antropologi. Baik, sekarang kita yang terakhir. Coba siapa yang mau membuat kesimpulan dari materi apa yang tadi kita sudah bahas? Anda sudah memberikan gagasan jawaban tadi. Bagian kesimpulannya, berarti cabang ilmu antropologi itu apa saja? Benar, yang kamu tahu. Kesimpulan terakhirnya seperti apa? Cabang-cabang ilmu antropologi tadi tentang baik, saya minta mungkin kurang 1 atau 2 orang saja yang bisa memberikan kesimpulannya. Kesimpulan akhir. Kesimpulan akhirnya bahwa berarti cabang ilmu antropologi itu ada cabang ini. Terdiri dari ini. Oke, baik yang ingin dapat. Ada beberapa cabang ilmu antropologi yang terdiri dari antropologi biologi, antropologi sosial budaya, antropologi arkeologi, dan antropologi linguistik. Baik, dari itu ada beberapa cabang bahwa antropologi fisik, somatologi, kemudian ada antropologi budaya. Ya, antropologi budaya itu ada beberapa cabang tadi yang sudah dia sebutkan. Baik, beri aplaus untuk dia. Ada lagi satu orang lagi bisa memberikan kesimpulannya bahwa cabang antropologinya seperti apa. Satu orang lagi. Yang di belakang. Baik, maka disimpulkan, maka ada beberapa cabang-cabang ilmu antropologi yaitu cabang etnolinguistik, cabang penetri, cabang somatologi, dan cabang etnologi. Baik, jadi itu cabang-cabang ilmu antropologi yang tadi sudah dijelaskan dan sudah diberikan dalam mengidentifikasikan dalam video tadi. Jadi itu ada cabang ilmu antropologi itu ada 2, yaitu antropologi, somatologi. Kemudian
itu dibagi menjadi dua lagi, somatologi dan paleoantropologi. Kemudian kalau antropologi budaya itu antropologi, etnolinguistik, prehistorik, kemudian ekologi, dan lain sebagainya. Dan itu ada beberapa cabang, termasuk tadi yang dikatakan antropometri tadi. Itu salah satu bagian dari cabang ilmu antropologi. Baik, kita melangkah pada yang berikutnya. Kita melangkah pada yang berikut. Mungkin ada yang belum jelas, belum paham, belum mengerti tentang cabang-cabang ilmu antropologi ini. Ada yang mau memberikan pertanyaan? Sudah paham semua? Tidak ada pertanyaan? Sudah mengerti semua? Pas. Mungkin ada yang belum paham, belum mengerti. Baik. Kalau sudah tidak ada lagi yang mau bertanya, maka bahwa itu sudah paham dan sudah mengerti semua tentang cabang. Oke, baik. Mengapa cabang ilmu antropologi sangat bermanfaat dalam kehidupan bermasyarakat? Kenapa cabang ilmu antropologi itu sangat bermanfaat dalam kehidupan bermasyarakat? Baik, kemarin kita sudah mempelajari tentang peran dari antropologi. Peran dari antropologi itu supaya kita bisa mengenali berbagai kegiatan, budaya, aktivitas di dalam masyarakat. Bukannya hanya pada masyarakat kita sendiri, tapi bisa pada masyarakat yang lebih luas, masyarakat luar, supaya bisa saling memahami antara budaya yang satu dengan budaya yang lain, sehingga bisa terwujud adanya rasa toleransi, rasa empati, rasa keharmonisan di dalam masyarakat dan lain sebagainya. Bisa dengan mempelajari antropologi itu, wawasan kita bisa menambah, meningkat wawasan dan daya berpikir kita. Banyak kegunaannya. Kegunaan daripada ini bisa untuk praktis, kegunaan praktis maupun kegunaan general atau umum. Masih ada lagi? Apa itu cabang ilmu etnologi? Etnologi. Baik, etnologi itu tadi etno itu berasal dari kata etnos dan logis. Logis itu dari kata logos. Jadi etnologi itu ilmu yang mempelajari tentang suku-suku bangsa. Jadi kita berbagai suku-suku bangsa ini pelajari. Baik kita pelajari yang ada, kita hanya dalam bangsa Indonesia saja 34 provinsi ini. Minimal itu kita harus memahami dan tahu dia punya budayanya itu dengan etnologi ini. Jadi etnologi itu mempelajari tentang kebudayaan suku-suku bangsa. Bisa?
Ada lain? Saya belum mengerti di bagian ilmu antropologi sebagai suatu nui ragawi. Ragawi. Baik. Antropologi yang mempelajari tentang ragawi fisik, ciri fisik kita. Sehingga tadi saya katakan ciri fisik itu kita ada yang keriting, ada yang rambut lurus, ada yang kulit hitam, sawo matang. Jadi ini antropologi ragawi ini dia lebih cenderungnya untuk kepada ras, pembagian ras. Kita Indonesia itu ras apa? Kalau sudah di sosiologi juga ada tuh. Kalau belajar tentang sosiologi ras apa? Kaukasoid, Melanosoid dan lain sebagainya. Jadi itu Melanosoid. Ada lain? Habis ya. Baik, kalau untuk kegiatan berikut. Ini LKPD ini dikerjakan di rumah. Jadi ini ada suruhannya bahwa kamu bisa bekerja berdasarkan petunjuk yang ada. Itu ada beberapa kegiatan. Yang pertama itu kamu harus mengamati gambar yang ada. Itu ada gambar ini, ada tengkorak dan juga ada mayat yang secara utuh yang tinggal tulangnya saja. Kemudian ada beberapa cara pengukuran mayat, termasuk yang teknik pengukuran yang ada di COVID-19 kemarin. Jadi itu kamu amati, cermati baik-baik. Kemudian yang kedua baru menjawab pertanyaannya. Jadi pertanyaan yang pertama kamu mendeskripsikan tentang gambar-gambar yang di atas. Kemudian kamu klasifikasikan gambar-gambar ini di cabang ilmu antropologi apa saja. Dari gambar 1, gambar 2, gambar 3. Dan gambar 3 itu ada terdiri dari 6 gambar. Kemudian apa peran, apa tujuan dan manfaat dari antropologi itu sendiri. Setelah itu kamu di lingkungan masyarakat, lingkungan Anda masing-masing, kamu cari cabang ilmu antropologi yang sesuai dengan materi pembelajaran kita ini. Kamu buatkan dalam bentuk foto, foto ambil atau dibuatkan dalam foto saja pasti. Poster tidak mungkin, kita palingan foto. Kemudian dikerjakan dalam vertikal itu. Dari nomor 1 sampai dengan nomor 3 ini jawabannya dibuat dalam vertikal itu. Dan ini dikumpulkan pada minggu depan. Jadi ini saya bagikan dan jadi untuk dikerjakan di rumah. Hasil ini nanti dikumpulkan. Minggu depan dikumpulkan kembali. Dikumpulkan kembali dengan clippingnya kalian. Ya. Sekalian dengan clipping. Itu untuk minggu depan. Jadi masing-masing ya itu individu di situ ada KPD ini bekerja secara individu. Satu orang satu individu itu ada dalam individu, tugas individu. Tugas individu. Sudah tahu itu? Sudah. Dikerjakannya di rumah minggu depan dikumpulkan. Baik. Jadi untuk pertemuan kita
pada jam berikutnya, pertemuan berikutnya, itu kita akan mempelajari tentang teknik atau pendekatan ilmu antropologi. Jadi pendekatan ilmu antropologi itu akan kita belajar tentang tekniknya dengan berbagai macam ilmuwan. Jadi mungkin sebelum dengan kegiatan pembelajaran minggu depan ini, saya harap baca terlebih dahulu sebelum datang ke sekolah. Persiapkan diri. Belajar memang dari rumah. Modul yang sudah dibagikan itu. Modul yang sudah dibagikan. Baik, kalau tidak ada lagi menyangkut materi kita hari ini, kita menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan doa. Marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berkeadaban dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu kepada kami. Ya Tuhan, terima kasih karena tercurah kasih kepada kami, sehingga Engkau telah mendidik kami dari awal kegiatan kami hingga pada akhir kegiatan kami pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Ya Tuhan, sekarang kami beristirahat, sekiranya Engkau dapat membimbing kami agar kami dapat berada dalam keadaan sehat walafiat. Semua doa, harapan, dan niat kami ini kami sampaikan kepada-Mu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam Bapa dan Oke, baik, selamat siang, selamat semua, dan silakan istirahat. Terima kasih Pak. Terus sampaikan. Halo. Duduk pas. Ibu. Sudah. Ya. Kita dengar suara. Suara. Mana volume? Istirahat dulu. Kok di sana? Sudah selesai. Ya, Bapak. Ya.
Kakaknya ambil dia punya follower. Sudah. Ya, Bapak. Ada rekaman. Ini rekaman. Kedua rekaman. Ya. Tadi sempat tadi sempat terima kasih. Ya. Iya, selamat siang. Ya, selesai rekaman hari ini. 1 jam 9